Shalom semuanya. Ya. Suara saya jelas ya? Ya, hari ini saya mau sharing tentang Abraham. Ya, Abraham bapak orang yang beriman, kita semua tahu. Tapi saya mau kita belajar di Abraham. Kalau saudara perhatikan, ternyata Abraham ini bapak orang beriman, tapi dia mendapat janji Tuhan itu, terutama tentang keturunannya itu waktunya lama. Ya. Nah, kita mau lihat dulu dari Kejadian 13 ayat 15 sampai yang ke-16. Kejadian 13 ayat 15 sampai 16. Oke, ya. Saya bacakan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Saudara, ini kali pertama Tuhan kasih janji yang spesifik pada Abraham tentang keturunannya. Ya. Waktu itu, ya waktu janji ini diberikan, Abraham kurang lebih umurnya 79 tahun. Ya. Saudara bisa bayangkan ya, udah umur 79 tahun, kalau zaman kita sekarang kan udah kakek-kakek, dapat janjinya kayak gini, saudara. Janji yang rasanya nggak mungkin, ya. Di sini katakan, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, ya. Belum punya anak satupun, tapi Tuhan bilang bakal banyaknya kayak debu tanah. Ya, ini janji yang rasanya mustahil. Ya. Tapi seringkali Tuhan kasih pada kita janji atau visi itu di saat kondisi yang terbalik, ya. Kadang Tuhan kasih satu janji, satu firman, mungkin Tuhan janji tentang hal keuangan, tapi misalnya Tuhan kasih janji itu ternyata kehidupan kita dalam hal keuangan sedang dalam masa-masa yang buruk, masa yang terpuruk. Tapi Tuhan janji aku akan memberkatimu dengan luar biasa, ya. Saudara, kita lihat di sini bahwa Abraham pun dapat janji yang seperti itu. Sepertinya bertentangan dengan fakta, dengan kenyataan dalam kehidupannya, ya. Tetapi Tuhan itu selalu berikan visi yang luar biasa, ya. Dan kita juga harus percaya bahwa dia akan beri kita visi, beri janji yang luar biasa buat setiap kita. Kenapa? Karena kalau kita punya visi yang dari Tuhan, kita punya janji yang dari Tuhan, maka kita akan bisa melihat penggenapan dari janji itu. Ya. Saudara, kita mau loncatnya sekarang ke Kejadian 22. Kejadian 22 ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang ke-14. Ya. Oke, ini cerita, ini loncatnya cerita tentang Abraham mempersembahkan Ishak di atas gunung. Nah, di sini katakan gini, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, dari kata Tuhan menyediakan ini bahasa Inggris disebutkan Jehovah Jireh. Ya, Jehovah Jireh atau Tuhan menyediakan. Tetapi kalau kita belajar dari bahasa Ibrani-nya dikatakan kata Jireh itu bukan, akar katanya itu bukan menyediakan, tapi ra'ah. Ra'ah itu artinya melihat. Jadi sebenarnya di sini katakan Tuhan melihat, ya. Dan yang cukup menarik itu, saudara, kalau dalam bahasa Inggris kalau waktu ada perkataan I will see, ya, I will see itu artinya aku akan melihat, tapi juga berarti aku akan menyediakan. Misalnya kita butuh satu dokumen, kita bilang sama satu orang, aku butuh dokumen ini, sama orang yang ngomong Inggris gitu ya, dia akan berkata I will see to it, ya. Jadi aku akan sediakan dokumen itu. Ya, jadi saudara, kata Jehovah Jireh sebenarnya berarti Yehovah Ra'ah atau Allah yang melihat, Allah yang menyediakan. Ya, ini berbicara soal ketika Tuhan memberi kita visi, Tuhan memberikan kepada kita janjinya, maka Dia juga memberikan kepada kita penyediaannya. Kata Ra'ah ini juga dalam bahasa Ibrani kuno itu berhubungan dengan Raja Wali. Saudara perhatikan ya, kalau Raja Wali itu dia punya mata yang sangat tajam. Dari jarak puluhan meter dia dapat melihat mangsanya, ya. Sebenarnya itu juga gambaran daripada Tuhan sendiri. Tuhan itu udah melihat jauh sebelum kita melihat apa yang kita butuhkan. Ya, Tuhan melihat ke depan jauh sebelum kita lihat,
oh nanti mungkin berapa tahun lagi kita butuh ini. Tuhan udah lihat dulu itu. Dan Tuhan sudah menyediakan buat setiap kita. Itu bicara soal Yehova Jireh tadi. Ya. Nah kita kembali lagi ke Abraham. Ya, Abraham dapat suatu janji, suatu visi yang spesifik dari Tuhan. Ya. Dan Abraham harus menggunakan imannya. Ya. Karena iman itu kan berarti melihat sesuatu yang nggak kelihatan. Ibrani 11 katakan iman itu melihat apa yang nggak kita lihat secara mata jasmani. Ya, faktanya belum terjadi. Faktanya Abraham belum punya anak satupun. Ya, jadi ketika Tuhan berikan satu visi, maka Tuhan akan mulai meminta kita punya iman untuk terus memegang janji-janji itu. Ya, saudara. Kalau tadi saya balik lagi ya, tadi saya katakan bahwa Abraham itu kan lama punya anak ya. Kenapa? Salah satu alasannya ternyata dalam perjalanan kehidupan Abraham itu ternyata imannya juga up and down, saudara. Saya mau tunjukkan dari Kejadian 15 ayat yang kedua. Ya, Kejadian 15 ayat yang kedua. Boleh tampilkan? Ya. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu." Ya, saudara, Kejadian 15 ayat kedua ini kurang lebih terjadi 5 tahun setelah Tuhan kasih janji. Jadi kan tadi pasal 13 ayat 15 itu Tuhan kasih janji sekitar waktu itu Abraham umurnya sekitar 79 tahun. Ini tambah 5 tahun, 84 tahun. Ya, Tuhan kasih janji. Waktu itu Abraham berkata gini, Tuhan yang akan mewarisi apa yang aku punya itu Eliezer hamba saya. Ya udah 5 tahun artinya apa? Dia mulai down. Ya, si imannya itu mulai turun. Ya, padahal Tuhan udah bilang keturunan kamu yang akan banyaknya seperti debu pasir. Ya, tapi dia berkata enggak Tuhan, kayaknya Eliezer nih yang bakal mewarisi, karena dia selama 5 tahun itu nggak melihat janji Tuhan terjadi, ya udah umur 84 ya. Nah, jadi Abraham itu dia mulai merasa ini nggak terjadi, imannya mulai down, mulai turun, ya. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Coba ayat yang kelimanya, boleh? Kejadian 15 ayat yang kelima, Tuhan berkata seperti ini sama Abraham. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, saudara, ketika iman Abraham itu mulai down, Tuhan kasih lagi kekuatan, Tuhan kasih lagi janjinya. Lalu Tuhan bawa sama Abraham lihat ke langit, ya, hitung bintang-bintang. Terus dia bilang, seperti itu nanti banyaknya keturunanmu. Ya, saya percaya ketika Abraham melihat itu, dia jadi kuat lagi. Dia melihat, wah, nanti anak-anak akan ada banyak anak-anak saya. Ya, mungkin dia menggambarkan wajah-wajah di bintang-bintang itu. Ya, tadi kalau misalnya siang hari dia lihat debu tanah, dia melihat anak-anaknya sebanyak debu tanah. Tapi sekarang Tuhan berkata, malam hari pun Tuhan kuatkan lagi. Ya, Tuhan kuatkan lagi, dia lihat bintang dan Abraham menjadi kuat, ya. Tapi saudara, itu umur 84 tahun. Tapi ternyata sepanjang ayat selanjutnya saya mau lihat, saya kasih lihat satu ayat lagi, jadi Kejadian 17 ayat yang pertama. Kejadian 17 ayat yang pertama. Oke, tolong ditampilkan. Ya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya saudara, coba tadi lihat ya, dari 79, 84, ini udah umur 99 tahun, saudara. Ya, ini udah cukup lama dari 79 sampai 99, 20 tahun Abraham menanti janji Tuhan. Ya, tapi nggak terjadi juga. Pertanyaannya kenapa? Yes. Jawaban ini terjadi karena ternyata Abraham itu up and down dalam imannya. Firman Tuhan berkata kalau kita punya
iman sebesar biji sesawi, maka gunung itu akan pindah. Ya, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi. Tetapi di sini juga sama. Kalau kita punya keraguan sebesar biji sesawi, gunungnya nggak jadi pindah. Jadi seringkali iman kita itu nggak stabil. Ya, seringkali iman kita ini up and down. Makanya Tuhan itu sebenarnya Abraham nggak harus menunggu selama 20 tahun. Ya, tetapi karena imannya yang terus naik turun, waktu Tuhan berkata janji Tuhan naik imannya, tapi begitu enggak turun lagi. Ya, nanti saudara boleh lihat, saya mau kita lihat dari Yakobus 1 ayat yang ke-6. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Boleh tampilkan? Ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sini kata apa? Sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, saudara, nanti kalau saudara lihat lagi juga di Kejadian 16 juga sama. Ya, Abraham ini bimbang lagi. Bimbangnya bukan dia, Saranya yang bimbang sekarang. Saranya berkata gini, oh Abraham mungkin bukan dari rahim saya anaknya kamu dapat, tapi dari rahim Hagar. Ya, sampai akhirnya keluar Ismail. Ya. Jadi saudara, imannya itu nggak tetap memegang teguh sama janji Tuhan. Naik turun, up and down iman Abraham ini. Ya, saya mau ilustrasikan tuh, gambarkan tuh seperti gambarnya seperti gini. Misalnya ada dua ekor kuda, ya. Satu kuda itu ke sebelah kanan, satu lagi kuda ke sebelah kiri, dan di tengah-tengah itu ada benda lah, objek apapun yang diikatkan sama kedua kuda ini. Kuda ke kanan itu bicara soal kuda iman, ya, kekuatan iman. Tapi kuda yang ke kiri itu kuda keraguan, ya. Jadi seringkali kenapa dalam doa kita, janji Tuhan itu kok rasanya nggak terjadi-jadi, seperti gitu saudara. Ya, saya mau gambarkan, ya, ini misalnya kotaknya seperti gini, ya. Terus ya sama kuda yang sebelah kanan itu ditarik, ya. Dia udah percaya, udah beriman, ditarik, harus terjadi. Tapi begitu kuda yang sebelah kanan mulai lemah, yang keraguan yang sebelah kiri tarik lagi, ya. Jadi lama-lama nggak bergerak-gerak nih, janjinya nggak terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Abraham pun saya digambarkan seperti itu, keraguannya membuat dia nggak menerima janji daripada Tuhan. Ya. Sampai di Kejadian 17 ayat yang kelima, boleh tampilkan. Ya. Kejadian 17 ayat kelima, sudah 20 tahun Tuhan ubah nama Abraham. Ya. Oke. Saya muncul. Oke, kalau nggak ada saya bacakan ya. Kejadian 17 ayat yang ke-5. Oke. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya, saudara, pertama memang Abram dapat visi, dapat janji dari Tuhan. Ya. Setelah itu Tuhan sudah 20 tahun Tuhan ubah namanya dari Abram jadi Abraham. Ini penting. Kenapa? Abram itu artinya father of altitude, ya, atau bapak di tempat yang tinggi, atau bapak yang tinggi gitu. Jadi dia ini bapak atau seseorang yang diberkati jadi pemimpin. Bapak itu bicara soal pemimpin, dia diberkati, dia ditinggikan oleh Tuhan. Boleh dikatakan saat itu dia orang yang sangat kaya, konglomerat waktu itu, bapak yang tinggi, ya. Tapi Tuhan ubah kata Abram tadi menjadi Abraham. Tuhan kasih satu huruf, hey, atau anugerah atau kasih karunia angka 5, ya. Tuhan kasih satu huruf itu dan Tuhan ubah jadi namanya jadi Abraham. Abraham artinya apa? Bapak, father of multitude. Jadi bapak dari banyak bangsa, bapak dari banyak orang, ya. Jadi Tuhan berkata, Abraham, sekarang kamu bukan lagi bapak yang ditinggikan, yang diberkati luar biasa, yang jadi pemimpin yang luar biasa, tapi kamu akan jadi bapak bagi banyak orang, ya. Dan saudara, ini mengubah hidupnya, ya. Kenapa? Ketika dia satu kali mungkin pergi ke satu tempat, ya, satu tempat dia ditanya, siapa nama kamu? Ke tempat yang baru, ya, siapa nama kamu?
Lalu Abraham berkata, nama saya Abraham. Oh, Abraham. Oh, berapa anak kamu? Ah, saya belum punya anak ya. Saudara bisa bayangkan nggak? Itu sesuatu yang rasanya nah katanya bapak banyak bangsa, anak juga nggak punya ya. Tapi lewat itu Abraham mulai membangun imannya ya. Dia mulai memperkatakan saya ini Abraham. Ya. Saya ini bapak banyak bangsa. Dia mulai memperkatakan saya bapak banyak bangsa ya. Walaupun sekarang saya belum punya anak, tapi Tuhan udah janji, anak saya akan sebanyak bintang di langit dan akan sebanyak debu di tanah. Ya. Dia mulai memperkatakan imannya. Dia mulai perkatakan imannya. Sesuatu terjadi, hatinya mulai berubah, hatinya mulai bulat percaya sama Tuhan. Dan waktu dia mulai memperkatakan, ya apa yang Tuhan janjikan terjadi dalam kehidupannya. Coba lihat dari Kejadian 18 ayat yang ke-10. Kejadian 18 ayat yang ke-10 bisa tampil. Oke. Ya. Kejadian 18 ayat 10 dan firman-Nya sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Salah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Ya, saudara, Tuhan berkata ini Abraham waktu itu umurnya 99 tahun. 1 tahun kemudian umur 100 tahun dikatakan Abraham akan punya anak. Ya, saudara bayangkan ketika itu dia udah nunggu 20 tahun dan gak terjadi. Ya, tapi ketika dia mulai itu pertama Tuhan ubah namanya, terus dia mulai memperkatakan saya ini Abraham, saya ini bapak banyak bangsa. Ya, setelah itu, ya saudara kalau saya gambarkan setahun kan 12 bulan, ya hamil angka 9 bulan. Jadi kurang lebih 3 bulan setelah Tuhan ubah namanya dan Abraham mulai memperkatakan imannya, ya terjadi ya 3 bulan kemudian Sarah hamil dan setelah itu Abraham punya anak. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa di dalam Tuhan iman itu sebenarnya hal yang penting ya. Yang pertama kita harus percaya yang bulat ya. Jadi percaya kita sama Tuhan sama janji Tuhan itu harus bulat, jangan naik turun naik turun. Waktu kita mendengar fakta keadaan yang kita lihat mungkin iman kita bisa turun. Karena itu kita harus tetap jaga. Gimana caranya? Mungkin kalau saudara mendengar kesaksian bagaimana orang ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, iman saudara naik, perbanyak dengan kesaksian itu. Waktu saudara dengar firman Tuhan, iman saudara naik, perbanyak itu. Tapi kalau saudara mendengar berita-berita yang buruk, iman saudara jadi down, saudara jadi ragu, saudara jadi takut lagi, lebih baik usah didengerin. Ya, jadi pertama itu kita harus jaga iman kita tetap stabil, ya, tetap percaya, tetap bulat. Tapi setelah itu mulai memperkatakan akan apa yang telah Tuhan janjikan. Ya, kita dapat visi, kita dapat janji-janji dari Tuhan, tapi juga janji itu harus kita perkatakan. Ya, walaupun kita misalnya nggak melihat mana janji itu terjadi dalam kehidupan kita, belum terjadi, tapi kita harus perkatakan janji-janji itu. Ya, dan saya percaya Tuhan yang memberkati Abraham, menepati janjinya buat Abraham, adalah Tuhan juga yang menepati janjinya buat setiap kita. Ya, jadi hari ini kita mau belajar bahwa jangan lihat fakta. Kalau saudara lihat fakta, lihat keadaan yang kita hadapi, mungkin kita akan goyah. Tetapi waktu hati kita bulat percaya akan janji Tuhan dan kita mulai memperkatakan janji itu dalam kehidupan kita, kita akan lihat bahwa janji itu mulai terjadi, mulai digenapi dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan yang memberikan kepada kita visi, Dia juga akan memberikan kepada kita provisi. Ya, provisi artinya Tuhan akan memberikan dukungan untuk visi itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ya, amin. Itu aja yang mau saya bagikan. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami belajar hari ini dari Abraham bahwa biar hati kami tetap teguh berpegang pada janji-Mu Tuhan. Dan kami mau percaya memperkatakan apa yang Tuhan telah janjikan itu terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Kau yang terus memberkati kami, Kau yang terus mengajar setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Ya, amin ya. Terima kasih untuk apa? Untuk sharing firman-Nya. Ya,
di antara kita yang hadir. Udah ada yang kepala 6, ya, kepala 7 ada nggak? Kepala 5 ke atas gitu ya. Ya, tetap beriman ya sampai akhir. Makasih Pau, makasih ya. Hari ini ada Kowong ya, kalau nggak salah tadi saya lihat ya. Hari ini pas Kowong ulang tahun ya, kita akan berdoa. Shalom Kowong. Iya. Halo. Ya. Iya. Ini kita akan berdoa ya. Iya Kowong, di videoin Ci. Selamat ulang tahun Kowong. Selamat ulang tahun kok. Ya, terima kasih. Iya Kowong, selamat ulang tahun, tambah sehat, tambah masih muda ya. Nyanyi dulu Yulun. Iya, Lun bisa nyanyi satu lagu Lun. Happy birthday. Lunanya ada nggak? Nah, Lunanya lagi buka dompet tuh, kasih hadiah Kowong. Masih di mute Lun. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Wow, wow, wow. Happy birthday to you. Wow, wow, wow. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Wow, wow, wow. Happy birthday to you. Wow, wow, wow. Happy birthday to you. Wow, wow, wow. Happy birthday. Ya kita berdoa yuk, sama-sama yuk kita arahkan tangan kita buat Kowong ya. Bapak di surga kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan, hamba-Mu Tuhan Kowong boleh berulang tahun Tuhan, di bulan ini kami percaya Tuhan, semuanya ada dalam kendali Tuhan, kehidupan dia, rumah tangga dia, pekerjaan, anak-anak Tuhan, kesehatan, kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan dia. Tuhan, kami percaya kalau Engkau adalah Tuhan yang sungguh ajaib, Tuhan yang memberikan satu janji bagi kehidupan Kowong dan keluarga Tuhan. Dia akan diberkati, dibawa naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kami percaya Tuhan keturunannya, anak-anaknya, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan, juga untuk Cigin-gin Tuhan, sebagai penolong, sebagai istri, kami percaya Tuhan, Kau yang mempersatukan kedua hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya Kau akan terus ikat tali pernikahan ini Tuhan dengan sempurna Bapa. Biarlah kasih Tuhan melanda keluarga ini Tuhan. Kami pengen melihat Tuhan ada sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan turun atas rumah tangga ini Bapa. Diberkati Tuhan, apapun yang dilakukannya dibuat berhasil dan beruntung. Tuhan terima kasih untuk semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat ya, Kowong Cigin-gin. Terima kasih Koyo. Happy birthday Kowong. Ulang tahun Kowong. Ya. Nah, Lilanya secara timur cekian. Memberkati Kowong. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih.
Nanti kita akan ada ini ya, doa syafaat dulu sebentar ya. Udah gitu tutup dalam doa ya. Nanti kita kalau mau ngobrol setelah itu ya. Boleh Budi ya. Silakan Bud. Masih belum kedengeran Budinya. Ada gangguan. Oh, gangguan. Nih Dena bisa kedengeran. Oh, kedengeran nggak, Ci? Iya, Dena kedengeran. Oke, ini ada masak. Bapa dalam surga dan surga Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada malam ini Tuhan kami bisa memuji menyemak Engkau Tuhan lewat Zoom online ini Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan sekalipun kami lewat Zoom online ini Tuhan kami bisa dikuatkan Tuhan oleh firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Apa ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan atas soal apa ya Tuhan. Kau memberkati setiap pekerjaannya Tuhan. Kau memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Kau pakai kau apa Tuhan lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala rayon kami ya Tuhan. Pendeta Dr. Insinyur Niko yang telah hadir ya Tuhan. Beserta 3 wakilnya Tuhan. Pendeta Joni Lomanto, Pendeta Dan Arif Tuhan, Pendeta Kata Laksamara ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu ini Tuhan, yang Kau pilih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu akan semakin lagi Tuhan. Banyak orang yang diselamatkan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk staf gembala GBI Soekarno Hatta ya Tuhan, Kornelatan dan juga Civeni ya Tuhan. Tuhan yang memberkati ya Tuhan, pelayanannya Tuhan, kesehatannya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, supaya Engkau pakai Tuhan lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kepala OTP kami ya Tuhan, Pak Beni Gunawan dan wakilnya Tuhan, Bapak Stefanus Jordan ya Tuhan, biarlah Engkau juga memakai hamba-Mu ini Tuhan untuk memimpin gembala rayon 2 ini Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia, damailah Indonesiaku ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo ya Tuhan, untuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan siapa pemimpin kami ya Tuhan, supaya mempunyai takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Yerusalem ya Tuhan, diberkati dari Yerusalem ya Tuhan. Berkat-Mu bisa mengalir ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah Zoom online ini ya Tuhan. Kami percaya, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita. Dan sekarang terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang semakin manis, semakin intim dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Dia datang yang kedua kali. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Amin.